Halo kawan-kawan OPX Trader, kita dapat pertanyaan baru dari Bang WWN06. Bang, saham bumi rame banget. Analisa dong, makasih. Jadi kita dapat pertanyaan langsung dari Instagram ya, dari pesan pribadi DM. Jadi kita coba bahas dulu. Untuk bumi ini aku punya sedikit historical yang lumayan pilu guys. Jadi sebenarnya saham bumi ini pernah juga kan diangkut nih ya dari historical ya, bukan aku ngejat bahwa saham bumi ini jelek atau apa. Jadi aku pernah masuk di area 2020 guys, di area sini nih. Nah, dari dia terpuruk di 50 di area sini aku masuk di area sini guys. Di area sini ya. Lupa aku area mana. Pokoknya area sini deh. Terus dibawa naik, lumayan tinggi terus dibanting guys. Itu masuk pertama kali aku besar ya lumayan di situ karena aku masih belajar masih belum ngerti jadi ikut-ikutan FOMO juga ya ngikutin berita dan lain wah bla 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 bumi lagi diangkat bumi reborn bumi hidup lagi bumi akan terbang lagi aku lihat historical wah gila ini berapa persen ini guys aku lihat data ya wah 800%. Wah itu kayak kayak dapat treasury ya emas besar-besaran gitu dari optimasi marketnya terus para para konten kreator bandarmologi juga wah ya semua bandar bekerja keras untuk naikin sahamnya tapi kok bisa ya sih ketika hal seperti itu terjadi konten-konten kreator itu malah silent. Mereka nggak ngerekomendasiin cuma mereka ngeliat pergerakannya dan mereka bilang aku sendiri nggak ikut katanya. Dan aku masih belum ngerti bandarmologi kan pada saat itu. Ini ceritanya ya. Dan ketika masuk dibanting dan aku nggak ngerti cara buangnya gimana. Pas itu minus 50% baru aku. Wah, itu nyesek banget ya untuk si bumi. Nah, kita bahas dari pertanyaannya. Ini jujur aja, kalau kalian mau masuk di saham bumi ini, pertanyaannya tujuannya apa dulu? Kalau kalian tujuannya untuk long term, harus melihat aspeknya terlebih dahulu. Lihat di aspek secara luas dulu ya. Ini kalian bisa lihat ya di area sini ada frekuensi besar ya di bawah sini ya. Udah jelas ya, udah kelihatan ya di area sini. Kalian bisa lihat pola turunan dari ungu ini kan semakin menurun ya. Kita ganti dulu ke atas ya. Di saham bumi semakin menurun dan semakin menurun di area sini. Oke. Sekarang di sini ada pola naik. Ini kan kelihatan jelas ya. Ketika penurunan itu saham yang tadinya naik di area ini kalian bisa lihat di beritanya, Bro. Di area di sini itu pom-pomnya besar banget sampai ada berita A, berita B, apakah akan rebound lagi, apakah akan 800%. Wah, itu aku sendiri kemakan, guys, waktu saat itu. Di area sini kalian bisa lihat polanya sebenarnya masih turunan gitu. Kalian bisa lihat ya. Terus di area yang benar-benar dia naik itu di area sini, guys. Itu polanya adalah perubahan seperti ini. Oke. Okay? Ungunya ke atas seperti ini. Itu berarti perubahan yang benar-benar diiringi ini catatan ya. Diiringi dari laporan keuangan kuarternya, ini bisa lihat di warna pink ini. Itu laporan keuangan kuarternya itu juga signifikan naik, guys. Jadi sebenarnya saham si Bumi ini fundamentalis banget, guys. Perihal di sini naik turun ya itu emang ada kegiatan dari market makernya aja. Nah, ini kita bahas ya. Tadi aku baru lihat dari podcast Koleon, kenapa bumi naik bla bla bla. Ya dari pengisi bintang tamunya bilang ya emang ini ada perubahan pengendali gitu. Ketika perubahan pengendali ada, barang mereka kan masih banyak. Barang mereka masih banyak, itu berarti mereka harus buang barang. Kapak gimana mereka buang barang ya bikin wave aja, bikin ombak aja, bikin kenaikan market aja. Ketika market sudah naik baru mereka buang-buang barang seperti itu. Itu mungkin yang terjadi di saat ini. Kita lihat ya untuk polanya. Kalian bisa lihat. Laporan kuartalnya nggak ada perubahan, guys. Oke. Okay. Laporan kuartal tidak ada perubahan. Terus cenderung si ungu ini menurun ke bawah.
masih belum ada perubahan besar menuju ke atasnya. Terus laporan kuartalnya belum ada juga. Aku takutnya ya emang ini lagi pesta poranya pengendali untuk keluar barang gitu. Ya seperti itu untuk asumsiku ya. Tapi sekali lagi ini cuma pendapat dari aku. Kalau kalian mau masuk di sini ya kenapa nggak sekalian yang long term aja gitu. Kalau ini kan kalian bisa lihat ya, polanya nih jelek banget guys. Ketika di sini kalian masuk di area sini, terhitung cuma 77 days, sekitar 2 sampai 4 bulan ya, 4 bulan ya. 4 bulan kalian bakalan ngelihat portofolio kalian minus lagi kecuali kalian masuk di bawah. Kalau sekarang ini udah ketinggian menurut aku. Kecuali kalian masuk di sini. Pun di sini pun kalian pasti fear-nya luar biasa kan, takut kan di area sini. Nah, maksudku kalau emang ini adalah pola yang bakalan naik lama ya silakan, tapi kalau takutnya ini cuma sementara gitu guys. Ketika di sini dibanting lagi itu nah maksudku. Jadi kalau saran aku tunggu aja konfirmasi dari si yang ungu ini menuju ke atas. Ini kan baru sedikit ya. Takutnya dibanting lagi ke bawah itu kan perih guys. Sedangkan ini kalian bisa lihat dari datanya, ini kita ganti bulan aja ya. Nah, ini masih buangan nih guys. Nih masih buangan guys. Masih belum itu. Masih belum banget. Lihat polanya di area sini. Buang, naik, buang. Apakah naik? Belum naik. Kecuali sudah naik ke area sini. Pun kalau kalian lihat ya, laporan kuarternya yang ini kan laporan kuarter ya. Ketika di sini ada kenaikan kan di area sini. Di area sini sudah dikonfirmasi guys. Masih belum naik mereka. Sampai di area sini kenaikannya jelas baru dinaikin seperti ini. Kalian nunggu itu aja nggak masalah guys. Ini kan nunggu ya. Nanti dinaikin di area sini misalnya. Ini market masih di bawah pasti setway-nya. Ketika di bawah kalian melihat si bandar-bandar action atau pembelian barang ya udah ikut aja gitu. Nggak usah ikutan FOMO maksud aku. Takutnya yaitu cuma sementara guys, 3 bulan minus percuma. Buang-buang waktu kalian. Kalau nyangkut di atas, bro, nunggunya hampir setahun bro. Kalau menurut aku ini nggak menarik banget. Ini cuma pertukaran pengendali aja. Pertukaran yang punya barang besar aja untuk ngebuang barang dia dan diganti oleh market baru gitu. Seperti itu. Sangat tidak menarik sekali menurut aku. Historicalnya juga jelek banget kan. Kalian bisa lihat di area sini. Kalau kalian pun masuk di area sini besoknya sudah bulan selanjutnya sudah jelek banget hasilnya. Toh kalian harus memprediksi apakah ini di atas dan apakah emang di sini adalah yang paling pucuk kan nggak tahu kan kita. Jadi seperti itu menurut aku jangan ikut sih di market bumi dan tidak menarik juga untuk kita pantau karena tidak ada satupun yang menciptakan bahwa saham ini lagi oke gitu. Kecuali si asing ya akumulasi di area sini. Seperti itu, apakah akan naik? Mungkin bisa naik terus. Kalau dari kita by data aja ya, by si bandar ya. Kita lihat di Neo BDM ya, biar enak gitu. Kalau emang jarak yang pengen mingguan, kita tes ya untuk cara memprediksi marketnya. Kalau emang mau mingguan, nah sini kan AK ya. Nah AK terus akumulasi, berarti emang mau dilanjutin. Tapi sekali lagi kita nggak tahu terakhirnya kapan. Kalau kalian mau masuk 1 minggu 1 mingguan ya silakan. Ini besok naik lagi nih. Ya lumayan 15% ya. Ya kalau mau tap-tap bisa di area bumi silakan. Tapi jangan sampai kalian ikutan FOMO gitu. Berharap hari ini cuan besok akan cuan lebih tinggi. Enggak, jangan guys. Kalau hari ini cuan ya udah take profit, besok lanjut lagi. Seperti itu mainannya. Kalau di bumi ya, aku sendiri masih jahat guys. Ketika di ini ya historical aku ketika dibahas oleh bandarmologi kemarin. Jadi ternyata ketika diangkat di atas ini, di area sini sebenarnya sudah bagus banget, bandarnya juga bagus banget guys. Kalau kalian lihat di area sini itu bandarnya banyak banget yang akumulasi. Ternyata yang ngebuang adalah
pengendali utama guys, bahkan direksinya yang buang barang. Itu jahat banget, sampai masuk di berita, di dalam berita di lain-lain. Wah, bangke kataku, aku udah cut loss 50%. Jadi seperti itu ya historikalnya. Sebenarnya bumi ini jujur sih jahat untuk direksi-direksinya. Nah, tapi ini kan ada masuk si investor baru ya yang besar ya, dari kalau nggak salah dari para investor konglo-konglo ya. Ya semoga aja membaik ya. Tapi sekali lagi ini adalah metode bandar untuk keluar. Karena apa? Ini adalah kelihatan dari pola transaksinya ini tidak sesuai dengan fundamentalnya yang kuarternya jelek seperti itu. Jadi mungkin ini sementara guys, dalam beberapa mungkin 1 bulan ke depan nih masih naik di atas, tapi tetap akan dibanting dan bantingannya keras guys. Lihat di sini, nih perih guys bantingannya. Jadi seperti itu. Kalau mau main ya udah bisa. Besok setway mungkin hari Jumat kan merah lagi, lihat akumulasi AK, apakah AK akan lebih besar lagi. Kalau AK lebih besar berarti join aja, pasti cuan untuk dalam 1 hari 2 hari. Kalau untuk jangka panjang jangan di saham bumi. Seperti itu guys. Semoga bisa menjawab dan semoga juga bisa nambah ilmu bareng-bareng seperti itu, dan sampai jumpa.